Halo teman-teman, di sini saya mencoba membuat video dasar dari bahasa Mandarin dengan cara saya sendiri, dan maaf sekali lagi dengan tulisan tangan karena saya belum tahu cara mengedit dengan bagus, oke. Nah, sekarang kita masih di penjelasan nada. Kemarin kan saya sudah jelaskan sedikit sekali. Nah, sekarang saya mau lanjutkan masalah nada. Nah, nada dalam bahasa Mandarin sangatlah penting. Oke, di dalam bahasa Mandarin biasanya dibahas 4 nada. Sebenarnya ada 5, tapi yang paling penting adalah 4 nada ini. Yang pertama datar, terus naik turun, dan turun. Jadi setiap kata yang sama mempunyai nada yang berbeda akan memiliki arti yang berbeda. Tapi di sini kita akan membahas, saya memberikan contoh, 2 contoh memiliki kata yang memiliki arti nada yang sama tapi memiliki arti yang berbeda. Nah, misalkan di sini adalah shi. Shi artinya ya atau adalah, dan shi yang satunya lagi adalah mencoba. Nah, di sini yang saya mau tekankan adalah nada ini penting, tapi ada yang lebih penting lagi, jadi yaitu menghafalkan menghafalkan kosakata sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena meskipun kita salah dalam pengucapan nada, tapi kalau kita menghafal banyak kosakata, jadi kosakata itu akan membantu membentuk suatu kalimat yang benar. Misalkan nada kita salah, tapi ada banyak kosakata yang membantu, itu akan membentuk arti yang benar begitu. Karena kalau kita gini ya teman-teman, karena kita memikirkan untuk berbicara dengan nada yang benar, kita akan menunggu lama sekali, karena kadang kita takut untuk ngomong karena kita nada kita salah. Jadi saya akan mencoba, saya ingin teman-teman seperti saya sendiri, saya tidak menunggu saya tidak menunggu untuk membuat berbicara dengan nada yang benar, tapi saya ngomong aja. Jadi tapi saya mempunyai banyak bendahara kosakata. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah buatkan satu contoh. Misalkan ya, kita tahu shi dua ini adalah, yang satunya adalah, yang satunya shi mencoba. Misalkan, 今天是星期三. Oke, 今天是星期三. Nah, 今天itu hari ini, shi adalah, 星期三 hari Rabu. Kalau kita sudah tahu kosakata hari ini, hari Rabu. Nah, shi di sini tidak mungkin mencoba kan. Jadi tidak mungkin hari ini mencoba hari Rabu. Paham kan? Jadi tidak mungkin shi di sini adalah mencoba. Kalau kosakata di sini adalah seperti ini. Jadi 今天是星期三. Jadi tidak mungkin hari ini mencoba hari Rabu. Jadi pasti shi di sini adalah yang ini, yang pertama, shi. Oke. Jadi 今天是星期三. Biarpun nada kita agak salah sedikit, tapi kalau kita mengetahui kosakata, banyak kosakata dan bisa menyambungnya, pasti kita akan membentuk suatu kalimat yang mudah dimengerti oleh lawan bicara kita meskipun salah. Jadi teman-teman, di sini saya mau menekankan bahwa jangan kita menunggu nada benar untuk membentuk suatu kalimat. Jadi perbanyaklah bendahara kosakata kita sehingga kita bisa membentuk satu kalimat. Oke. Nah, ini pola kalimatnya kan sama seperti sama seperti bahasa Indonesia. Jadi hari ini adalah hari Rabu. Jadi kita harus hafal hari ini. Hari ini apa? 今天 adalah shi, hari Rabu. 星期三. Oke.
sampai di sini mudah-mudahan teman mengerti. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di komen, jadi saya akan berusaha menjawab dengan sedikit pengetahuan saya, dan kita belajar bersama-sama, oke? Nah, teman-teman, kita lanjut dengan cara baca, oke? Cara baca yang tadi ini, 今天是星期三, oke? Nah, kalau kita tidak mengerti cara baca, kita pasti akan baca 今天是星期三, ki kita karena kita lihat di sini ki, terus di sini t, di sini j, jadi kita baca jin tian gitu. Nah, di sini cara bacanya yang benar adalah ji di sini dibaca ci, oke? Ji dibaca ci, jadi jin, oke? Jin. Nah, terus tian di sini dibaca tian, oke? Tian di sini dibaca tian, oke? Tian, oke? Tian. Jadi setiap melihat tian pasti dibaca tian, ada h-nya. Tian, terus shi, ini biasa shi. Nah, xi di sini dibaca shi atau si. Jadi ini juga bisa h di sini, jadi tidak terlalu terbaca, jadi bisa dibilang si biasa aja. Si dibaca si, oke? Dan ki di sini dibaca ci, oke? Ki di sini sing ci, jadi setiap melihat tulisan ki dibaca ci, jadi sing qi san, oke? 今天是星期三, oke? Ingat, j setiap melihat kata ji itu dibaca ci, jadi jin. Terus tian di sini, jadi tian dibaca tian, oke? th, jadi tian, jadi shi, xing qi san, oke? Jadi sampai di sini mudah-mudahan teman-teman jelas dengan cara bacanya. Jadi kalau kita tidak mengerti, kita akan ada banyak kesalahan di sini. Jadi teman-teman, kita harus menghafal cara baca di sini, oke? Jadi kita akan membaca beberapa kalimat yang mirip lagi dengan ini. Nah, oke teman-teman, jadi kita akan menambah dua kosakata baru di sini yang berhubungan dengan yang kita bahas tadi, oke? Nah, tadi sudah dibahaskan cara baca hari ini, jadi 今天, jadi ji di sini dibaca ci, jadi jin. Terus tian di sini dibaca tian, jadi tian, oke? Ingat ada h-nya. Tian, jadi 今天 hari ini. 今天, jadi teman-teman bisa koreksi kalau nada salah ya, nada saya salah. 今天 hari ini. Terus 明天 artinya besok, jadi tiannya di sini sama dengan yang hari ini, jadi 明天 besok. 明天, oke? 明天. Nah, di sini 前天 kemarin lusa. Nah, di sini ada penambahan cara baca baru lagi. Nah, ketika kita melihat cian di sini itu bacaannya cien, cien. Ingat, setiap kita melihat kata kian itu dibaca cien. Nah, di sini tian, qian tian, oke? Qian tian artinya kemarin lusa, oke? Kita hafalkan 3 kosakata dulu. Jadi kita tidak perlu banyak menghafal kosakata dalam satu video supaya teman-teman bisa lebih fokus, oke? Jadi 今天 hari ini, 明天 besok, 前天 kemarin lusa, oke? Ingat, kian di sini dibaca qian, jadi 前天, oke? Teman-teman tolong diingat, kita bisa ulang lagi, ulang terus menerus. Jadi kita sambil menghafal cara baca di sini, oke? Nah, segitu dulu
kita belajar untuk hari ini. Kalau misalkan saya ada salah, teman-teman bisa komen dan bisa koreksi karena saya di sini juga masih belajar dan kita sama-sama belajar. Oke teman-teman, terima kasih banyak dan kita akan lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.